Shalom, selamat malam teman-teman PAM yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi. Kembali kita bertemu di ibadah online PAM pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah melindungi kita sehingga kita dapat bertemu lagi di ibadah online pada malam hari ini. Sebelum kita memulai dengan ibadah ini, saya mengajak teman-teman semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera yang berasal dari Allah, yaitu Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian Doni 3 ayat yang pertama. Hormat bagi
Untuk Mazmur pujian, saya mengajak kita membuka dari Mazmur 150, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 150 dengan judul perikop, Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kekuasaannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Untuk memainkan Mazmur pujian kita, sekaligus kita mengumpulkan persembahan syukur, saya mengajak kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 16 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan syukur, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini, supaya dapat berguna bagi pekebaran Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Untuk mengenal firman Tuhan di malam hari ini, saya mengajak teman-teman mengangkat pujian, ucapkan hatiku Tuhan.
Selamat malam persekutuan anggota muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online tanggal 19 Agustus. Bacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini sesuai dengan menorah yang diturunkan dari Sinode Mapung Klasis. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13 yang akan menjadi bahan renungan untuk kita di dalam ibadah di malam hari ini. Saya mengajak pemuda-pemudi yang terkasih untuk kita bersama-sama menghampiri Tuhan dalam doa. Kita menyerahkan kehidupan pribadi kita agar firman yang kita dengar ini boleh menjadi kekuatan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kehadirat-Mu karena kami percaya bahwa Tuhan datang lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mengetuk pintu hati kami, dan mengumpulkan kami di dalam satu persekutuan, yaitu ibadah PAM, yang diadakan secara online. Tuhan Bapa dalam surga, hendaklah Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam pembacaan firman maupun perenungan, agar ketika kami selesai ibadah, kami boleh kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu ini jadi pelita di dalam kehidupan kami selaku anak muda. Tuhan Bapa dalam surga, hamba mohon kehadirat-Mu, pimpin dan tuntun hamba-Mu yang lemah. Kiranya kuatkan hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Ampunilah seluruh salah dan dosa yang hamba buat melawan kehendak-Mu. Layakkanlah hamba untuk memberitakan berita kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Persekutuan anggota muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan 15 dengan perikop melawan perkosaan keadilan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengimpaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab
aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita dalam pembacaan ini agar kita dapat merenungkan secara pribadi dalam kehidupan dan kerja kita. Untuk mengaminkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyi dalam nyanyian rohani 84 ayat yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Persekutuan kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dari kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Dengan perikop pembacaan melawan perkosaan keadilan. Di dalam renungan kita pada malam hari ini, saya memberikan tema berdasarkan yang sudah dimuat dari menorah kita, yaitu tegakkan keadilan. Kaum muda yang dikasihi Yesus Kristus, kata keadilan berasal dan berakar dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Contohnya, seorang hakim dianggap harus bersikap netral dan tidak memihak demi keadilan. Padahal sang hakim justru baru bersikap adil jika ia berpihak pada nilai-nilai kebenaran sebagai dasar dari eksistensi hukum. Persekutuan kaum muda yang dikasihi Yesus Kristus, jika ia hanya mementingkan argumentasi atau mementingkan argumentasi legal yang kuat di tengah persidangan, maka keadilan belum tentu ditegakkan. Dan biasanya dimenangkan oleh mereka yang sanggup membayar pengacara yang berkelas atau yang hebat. Sementara mereka yang hanya mengandalkan bantuan hukum sukarela harus berpuas diri dengan peluang yang minim. Persekutuan anggota muda yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita di malam hari ini, kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan 13, yang merupakan nyanyian
ratapan Nabi Amos yang menyampaikan kesedihan Tuhan karena dosa-dosa Israel. Di dalam ayatnya yang ke-7, Amos menggambarkan kesedihan Tuhan karena dosa-dosa Israel, yaitu mereka yang melecehkan keadilan dan kebenaran. Dalam ayat ini Amos menggunakan pengandaian bahwa perbuatan mereka diibaratkan merubah keadilan menjadi ipuh. Persekutuan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, ipuh merupakan tanaman pahit. Ini dijadikan kiasan dari kepahitan akibat dosa yang mendatangkan hukuman dari Allah. Di dalam bacaan kita, ayatnya yang ke-8 dan ke-9, Amos secara jelas menggambarkan Allah dalam kemahakuasaannya bangkit dan melawan mereka. Allah yang dimaksud di sini adalah Allah pencipta alam semesta yang mampu membinasakan atau menghancurkan tempat-tempat berkubu atau kerajaan-kerajaan di muka bumi. Persekutuan yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam bacaan kita ayatnya yang ke-10 sampai ke-13, demi keadilan Allah pun berpihak kepada mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat Israel yang sedang dalam keadaan sejahtera dan mapang. Orang-orang terpinggirkan ini seperti orang-orang lemah dalam bacaan kita ayatnya yang ke-13, dan orang-orang miskin. Persekutuan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-12 yang berada dalam posisi tertindas dalam bagian ini juga dikatakan bahwa Israel justru membenci orang yang bertugas sebagai penjaga keadilan atau para nabi dan hakim. Mengapa Israel berlaku demikian? Dikatakan dalam bagian ini karena mereka jahat. Bacaan kita ayatnya yang ke-12 dan 13 dikatakan melecehkan keadilan dan kebenaran pada ayatnya yang ke-7 dalam bacaan kita. Akibatnya Allah dengan kemahakuasaannya bangkit dan melawan mereka, menjadi pembela orang-orang yang terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil. Persekutuan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan yang telah kita pelajari bersama-sama di malam hari ini, apa yang hendak menjadi keputusan secara persekutuan atau secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus tegakkan keadilan bagi orang-orang yang terpinggirkan dan tidak mendapat perlakuan tidak adil di tengah-tengah masyarakat atau di dalam lingkungan dimanapun kita berada.
orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, baik secara rohani maupun jasmani. Persekutuan anggota muda yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46 dengan tegas menekankan hal tersebut, bahwa barang siapa tidak melakukan kebaikan bagi salah seorang dari yang paling hina ini, akan masuk ke tempat siksaan kekal. Tetapi orang yang benar yang melakukan kebaikan bagi salah seorang dari yang paling hina ini akan tinggal dalam kehidupan kekal. Persekutuan anggota muda yang terkasih dalam Yesus Kristus menegakkan keadilan bagi orang yang terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil di tengah masyarakat, merupakan perwujudan dari hukum kasih yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40, yaitu mengasihi Allah berarti harus juga bisa mengasihi sesama, termasuk mereka yang lemah dan miskin, mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Siapa yang menindas orang yang lemah berarti menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin berarti memuliakan Allah. Amsal 14 ayatnya yang ke-31. Bagaimana kita selaku anak muda yang adalah pengikut Kristus dapat bersikap adil di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah jemaat kita yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengindahkan keadilan. Persekutuan kaum muda tidak ada cara lain kecuali kita selalu berdoa dan menaati firman Tuhan dan mengikuti teladannya, yaitu teladan Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-17. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman di dalam darahnya. Dalam hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kebesarannya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Persekutuan yang dikasihi Yesus Kristus, di akhir renungan kita di malam hari ini, saya mau mengatakan bahwa selaku anak-anak muda di dalam kehidupan keseharian kita, dimanapun kita berada, memang menegakkan keadilan itu sesuatu hal yang mungkin mustahil bagi kita. Tetapi setidaknya kita harus melakukannya di dalam setiap pergaulan kita, dari lingkup persekutuan maupun dari dalam keluarga kita. Kita selalu harus berusaha untuk berlaku adil terhadap semua adik kita, kakak kita, orang tua kita, saudara kita, agar kita disebut sebagai anak-anak Tuhan.
persekutuan kaum muda yang terkasih, ketika kita pulang dari ibadah dan kembali ke dalam kehidupan kita, masing-masing kita harus selalu bersikap bagaimana caranya saya mau menerapkan keadilan di dalam kehidupan pribadi atau persekutuan. Disitulah kita disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus menolong kita lewat firman-Nya, dan kita selalu menjadi berkat bagi semua orang yang kita temui. Amin. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, tiada berbeda. Siapa yang baik dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki. Ada siapa yang kaya dan miskin? Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, tiada berbeda. Siapa yang baik dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, tiada berbeda. Siapa yang baik dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Persekutuan kaum muda yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan datang kepada doa syafaat. Seperti biasa, ada beberapa pokok doa yang kita akan bersama-sama bergumul membawakan dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur karena di malam hari ini Tuhan memanggil kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat mengetuk pintu-pintu hati kami untuk berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu agar firman yang telah kami baca, renungkan bersama-sama di malam hari ini dapat tertanam di dalam hati dan kehidupan kami selaku anak-anak muda, secara pribadi maupun persekutuan, agar kami selaku anak-anak muda mempunyai kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan Badan Kepengurusan Anggota Muda atau BPPAM Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam tangan Tuhan. Tuhan mau datang dan memberkati, memberi kekuatan, ketekunan, dan keteguhan hati agar badan pengurus ini mulai dari ketua, wakil, dan semua anggota pengurus yang terlibat dalam kepengurusan agar dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anggota muda Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang mempunyai pergumulan untuk mendapat pekerjaan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik, menjawab keluh kesah mereka, doa-doa mereka. Mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, kami menyerahkan kehidupan pribadinya ke dalam tangan Tuhan, agar dalam memilih pasangan hidup, mereka selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang masih menempuh studi di tingkat SMTA, SMA, maupun perguruan tinggi yang berada di kota Timika maupun yang berada di luar kota Timika, bahkan di luar Papua sekalipun. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu berada di sisi mereka agar mereka tidak jatuh ke dalam segala pencobaan, dan akhirnya mereka akan sukses meraih cita-citanya, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami berdoa bagi persekutuan anggota muda yang dalam pergumulan pribadi. Tuhan pasti mengetahui segala permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan semua anggota muda yang mengalami kesakitan maupun yang dalam pemulihan. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kiranya Engkau mau datang dan menjamah setiap tubuh mereka yang sakit dan memberkati semua asupan obat serta makan minum agar mereka mendapat kesembuhan dan pemulihan hanya di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa kiranya Tuhan melindungi, memberkati, mengasihi semua orang tua kami agar mereka dapat mendukung kami dalam tingkat pelayanan dan kerja kami selaku anggota muda di dalam Jemaat Bethlehem Kuala Kencana.
Kami juga terus berdoa untuk para hamba-hambamu, pendeta, penatua, syemasi, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa semua pekerjaan serta pelayanan bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi serta memberkati kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan kembali ke dalam kehidupan pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Kami percaya dengan sungguh bahwa firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan bersama-sama akan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan pribadi maupun persekutuan. Dan Tuhan selalu menuntun kami dalam kehidupan pelayanan kami sebagai anggota muda di dalam jemaat maupun kegiatan yang bersifat keluar. Ada banyak hal yang kami pinta padamu, tetapi sebelum keluar daripada mulut kami yang penuh dengan dosa ini, Tuhan telah mengetahuinya. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa kepadamu, Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengajak teman-teman semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian Rohani 111, ayat yang pertama. Tinggal sertaku, kawanku kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu, silahkan Tuhan tinggal sertaku. Persekutuan anggota muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, saya menjemput pemuda untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa meminta berkat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan di dalam peribadatan kami di malam hari ini. Kami percaya bahwa yang kami lakukan adalah bukan merupakan satu seremonial atau satu kebiasaan, tetapi karena Roh-Mu yang kudus telah memanggil kami untuk bersekutu dan melayani Dikau. Kami hendak pulang kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan pimpin dan berkati kami agar kami selalu menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab atas gereja-Mu. Berkatilah kehidupan pribadi kami, berkatilah kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Kita akan jumpa dalam ibadah berikutnya. Saya secara pribadi mengucap syukur atas kepercayaan dari anak-anak muda untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani firman di malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa agar masa sulit yang kita hadapi segera berlalu. Kita akan kembali, saya ucapkan selamat malam dan shalom.